Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti Nurhanaz dari Prodi Psikologi angkatan 2018. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Al-Quran dan Ilmu Jiwa yang diampu oleh dosen Ibu Ropi Husnaini. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai Al-Bashar, Al-Insan, dan di dalam Al-Insan itu saya akan menjelaskan sedikit pengertiannya mengenai Anas, Unas, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai Bani Adam, dan yang terakhir ada An-Nafs. Yang pertama saya akan membahas mengenai Al-Bashar. Nah, dalam Al-Bashar dalam Al-Quran dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Al-Bashar secara bahasa yang artinya adalah fisik manusia. Sedangkan Al-Bashar menurut etimologi jamak dari kata basyaroh. Artinya adalah permukaan kulit seperti kulit kepala, wajah, dan tubuh juga. Juga dapat diartikan sebagai musalamah, yaitu persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai Al-Bashar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Al-Insan, Anas, dan Unas. Al-Insan berasal dari kata Al-Nus yang dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Kata insan dalam Al-Quran menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitas jiwa dan raga. Manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya, baik dalam perbedaan fisik, mental, ataupun kecerdasan. Manusia merupakan makhluk yang mampu bersosialisasi, yang mampu berbicara dan berpikir, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemampuan ini akan membuat manusia mampu untuk mengemban amanah di muka bumi ini secara utuh, namun bersikap secara bertahap atau bisa dibilang dengan dinamis, yakni dapat membentuk dan mengembangkan diri dengan lingkungan sosialnya secara nilai-nilai insaniyah yang memiliki kemampuan ilahi dan hanif, memiliki nilai-nilai nuansa ilahiyah dan hanif. Meskipun manusia seringkali lalai dan melupakan nilai-nilai tersebut, dan seringkali juga manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Adapun perbedaan Anas dengan Al-Insan, yaitu Anas bersikap secara umum jika dibandingkan dengan Al-Insan. Umumnya dapat dilihat dari maknanya. Anas merupakan manusia dengan makhluk sosialnya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan bisa dibilang manusia adalah makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Allah menciptakan manusia, bahkan Allah memerintah malaikat untuk memberi rasa hormat sebagai bentuk rasa memuliakannya. Ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Selanjutnya terdapat kata Unas yang merupakan kata jama dari Al-Insan. Unas dapat diartikan sebagai membicarakan tentang sifat. Terdapat juga kata Unas membicarakan tentang makhluk sosial yang mengenai tentang religi, makhluk biologis, bahkan makhluk sosial yang bermoral. Kata Unas juga bisa dikatakan sebagai kepalanya yang memberikan contoh kepada anak-anaknya atau kepada bawahannya, yang kemudian Unas itu akan memberikan tanggung jawabnya atau catatan-catatan yang ada selama di dunia ini. Unas dihubungkan dengan kelompok manusia, berkaitan dengan kebutuhan dan juga kepentingan manusia. Dan Al-Insan membicarakan gambaran umum tentang manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Bani Adam. Nah,
Manusia membawa sifat dasar kebaikan dengan potensi dan kepercayaan tauhid. Potensi tauhid menjadi landasan kebaikan dalam perilaku Bani Adam. Dalam Quran surat Al-Isra yang artinya, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam dan kami angkat mereka dari darat dan dari laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk kami. Dan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 tentang Anas memiliki nilai universal, tentang perintah ibadah ada pada setiap bangsa dan negara karena ada sifat dasar manusia. Dan ibadah kepada Tuhan adalah suatu kebutuhan rohani. Dan yang terakhir mengenai an-nafs, saya akan sedikit membahas mengenai an-nafs tersebut. An-nafs yang artinya adalah jiwa. Jiwa yang goib yang ada pada jati diri manusia. Filsafat membagi jiwa menjadi dua bagian. Yang pertama rasional, yang kedua adalah irasional. Yang intinya adalah dalam diri manusia sama seperti hewan dan tumbuhan. Hanya saja yang membedakannya adalah manusia dikasih atau diberi akal, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak. Ibnu Sina membagi an-nafs menjadi 3 bagian. 1 insani, 2 batania, dan yang ketiga ruhuniyah. Menurut ahli sufi, an-nafs adalah jiwa dan raga. Sedangkan menurut tasawuf adalah tahali dan tajali. Nah, makna manusia dalam Al-Quran dengan istilah al-bashar, al-insan, an-nas, Bani Adam, dan an-nafs mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia. Nah, sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.